Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membagikan info seputar tes psikologi tahap 2 atau wawancara untuk psikotes Polri ataupun TNI. Oke, langsung aja. Tes psikologi tahap 2 ini atau wawancara adalah tahapan tes kelanjutan dari tes psikologi tahap 1. Namun di sini perbedaannya adalah dalam tes ini teman-teman akan diwawancarai langsung oleh panitia atau penguji. Nantinya setiap peserta seleksi diwawancarai oleh panitia seleksi dengan berbagai macam pertanyaan terkait misalkan masalah psikologi teman-teman seperti kecerdasan teman-teman, kepribadian teman-teman, dan etos kerja teman-teman. Tes wawancara atau interview ini dalam psikologi ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui minat dan kondisi mental dari para peserta seleksi atau casis. Jadi silahkan teman-teman persiapkan diri dan mental teman-teman agar mendapatkan nilai terbaik dan bisa lolos ke tahap berikutnya. Adapun dasar dari tes wawancara ini yaitu diambil dari tes tertulis atau pendalaman PASHEN A2 yang dilaksanakan oleh teman-teman pada saat tahapan tes psikologi tahap 1. Itu digunakan untuk sebagai data awal untuk mendapatkan atau memperoleh gambaran apakah teman-teman itu ada gangguan atau tidak pada kepribadian teman-teman. Psikotes tahap 2 ini juga dilakukan dengan tujuan untuk memastikan teman-teman yang akan menjadi anggota Polri atau TNI itu bukan hanya sehat secara jasmani tetapi juga sehat jiwanya. Berikut ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang sering ditanyakan saat wawancara psikotes tahap 2. Oke, mau tahu pertanyaannya seperti apa? Oke, tonton video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke contoh pertanyaan yang pertama. Misalkan di sini ditanyakan, apakah kamu pernah mendaftar TNI atau Polri sebelumnya? Silahkan teman-teman nanti jawab dengan sejujur-jujurnya. Terus pertanyaan berikutnya, jika iya, di mana dan apa penyebab kegagalannya? Nah, jika teman-teman pernah mendaftar, silahkan, dan gagal, silahkan teman-teman jawab gagalnya di mana. Intinya jawab dengan sejujur mungkin. Terus jika teman-teman belum pernah mendaftar, silahkan bilang kalau teman-teman belum pernah mendaftar. Terus apa usaha kamu untuk seleksi tahun ini? Silahkan teman-teman jawab dengan tegas usaha teman-teman dalam mengikuti seleksi ini seperti apa. Berikutnya, pernahkah kamu berantem dengan adik kamu atau kesal dengan adik kamu? Nah, jika teman-teman pernah berantem dengan adik teman-teman, silahkan ya jawab siap pernah. Ya biasanya dalam hal apa? Silahkan teman-teman jawab secara jujur, tegas, dan yang sekiranya bisa diterima oleh penguji gitu. Terus apa cita teman-teman? Silahkan teman-teman jawab cita dari teman-teman. Misalkan teman-teman sekarang mendaftar polisi atau TNI, silahkan jawab siap, saya ingin menjadi seorang abdi negara dan ingin menjaga dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Misalkan seperti itu. Tips dalam menjawab, silahkan teman-teman awali dengan kata siap setiap menjawab. Terus teman-teman harus tetap tegas, jaga sikap, jaga postur teman-teman, jangan sampai teman-teman lemes, jaga gestur, jangan pernah menggerakkan tangan atau memperagakan ketika teman-teman menjawab pertanyaan dari panitia. Terus jangan senderan atau mengubah posisi duduk seperti kayak gelisah atau lemes gitu. Jadi teman-teman harus enjoy, santai, dan tenang. Terus teman-teman harus jaga cara bicara teman-teman, cara duduk, terus jaga mental teman-teman, harus tetap fokus, tetap tenang, tatapan mata itu harus fokus juga. Ya kalau bisa, kalau teman-teman misalkan mudah grogi, silahkan jangan langsung tatap mata penguji, silahkan arahkan ke misalkan ke
kerahnya atau kancing kerahnya pengujinya, misalkan dagu dan lain sebagainya. Intinya jangan langsung ke mata. Biasanya kalau kita tidak terbiasa itu kita langsung down. Selanjutnya contoh pertanyaan dan jawabannya. Oke, aku akan ngasih contoh pertanyaan dan jawabannya. Misalkan teman-teman ditanya, apakah kamu takut dengan ketinggian? Misalkan kamu berdiri di atas gedung yang tertinggi. Tips menjawabnya adalah, siap, benar, saya takut dengan ketinggian. Karena setiap saya menghadapi sesuatu yang menegangkan, rasa takut akan muncul pada diri saya. Misalkan seperti saya sedang berdiri di atas gedung yang tertinggi. Saran saya, jadi silahkan teman-teman ketika menjawab, jawablah dengan jujur, sesuai dengan kepribadian teman-teman sendiri, dan dengan alasan yang logis atau masuk akal yang sekiranya bisa diterima oleh panitia. Seperti pertanyaan tadi, pada dasarnya kan manusia pasti takut akan ketinggian gitu. Jadi kalau teman-teman dihadapkan dengan hal-hal yang menegangkan atau sedikit berbahaya, pastinya akan muncul sedikit rasa takut, cemas atau was-was. Itu memang hal yang wajar atau manusiawi. Silahkan teman-teman jawab dengan jujur dan kasih alasan yang logis atau sekiranya bisa diterima oleh panitia. Terus teman-teman harus jawab dengan konsisten. Jadi ketika teman-teman terus-terusan didesak atau dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, mirip atau diulang-ulang oleh panitia, jadi teman-teman jangan pernah mudah untuk terpengancing atau terpengaruh oleh pertanyaan panitia tersebut. Silahkan teman-teman harus konsisten tetap pada jawaban yang pertama. Itu menunjukkan bahwa mental teman-teman itu kuat. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu diharuskan untuk melakukan atraksi terjun payung sedangkan kamu itu takut akan ketinggian? Nah, pertanyaan ini juga hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Jadi teman-teman akan terus-terusan dikejar atau didesak dengan pertanyaan yang hampir sama atau mirip. Jadi silahkan teman-teman jawab dengan jujur dan konsisten. Tips menjawabnya adalah, siap, saya akan siap untuk melakukan atraksi terjun payung tersebut jika hal itu menjadi keharusan bagi saya, tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Walaupun nantinya saya harus melawan rasa takut yang akan muncul pada diri saya sendiri. Jika demi tugas, saya akan siap untuk melakukan semua itu. Nah, di sini kan tetap teman-teman masih ada rasa takut. Jadi jawabannya kan tetap masih konsisten gitu. Jadi walaupun takut, asalkan demi tugas dan kita mengikuti prosedurnya atau pakai pengaman gitu, ya kita gak perlu takut lagi gitu. Kita laksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Ini menunjukkan tingkat keberanian kita, mental kita. Jadi kita juga menunjukkan seseorang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan atau istilahnya pantang menyerah. Oke, next pertanyaan berikutnya. Apakah kamu suka dengan bunga? Kalau iya, jelaskan alasannya, dan kalau tidak, jelaskan juga alasannya. Tip menjawabnya adalah, pertanyaan ini agak sedikit menjebak gitu. Jadi untuk casis wanita mungkin ini agak wajar-wajar aja, cuman untuk casis pria itu harus hati-hati dalam menjawabnya. Nah, untuk casis wanita silakan teman-teman jawab, siap, saya suka karena keindahan yang dimiliki pada bunga-bunga tersebut. Untuk casis pria silakan jawab, siap, hanya sekedar suka pada bunga karena keanekaragaman bentuknya yang unik. Jadi di sini ada kata hanya sekedar suka karena keanekaragamannya gitu. Jadi teman-teman harus pinter dalam mengolah jawaban dan harus cepat menangkap pertanyaan dari panitia atau penguji dan jawab sesegera mungkin. Jangan terlalu banyak mikir agar teman-teman nantinya tidak grogi atau malah tambah bingung atau nanti malah bertele-tele.
Saran saya, ingat teman-teman perlu hati-hati setiap menjawab karena setiap jawaban yang teman-teman sampaikan itu akan dijadikan sebagai penilaian atau dinilai langsung sebagai sifat atau perilaku atau kepribadian dari teman-teman sendiri. Silahkan teman-teman jawab dengan logis, mental yang kuat, terus pemberani agar teman-teman nantinya mendapatkan nilai plus dari panitia. Yang juga sering ditanyakan itu seperti, silahkan nanti teman-teman bisa baca sendiri juga, sudah berapa kali kamu mendaftar TNI atau Polri, apa tujuan kamu mendaftar TNI atau Polri, terus apa kamu mempunyai saudara di lingkungan TNI atau Polri, apakah Anda siap mengabdi untuk negara, apakah Anda punya pasangan atau kekasih, apakah kamu akan masih setia jika kamu diterima menjadi anggota Polri, apakah Anda siap untuk tidak menikah selama pendidikan. Untuk catatan, intinya ketika teman-teman dihadapkan dalam tes wawancara, mau didesak seperti apapun dengan pertanyaan yang sama atau serupa atau hampir mirip, usahakan teman-teman jangan pernah untuk merubah jawaban teman-teman. Intinya harus konsisten, jujur, dan jawab dengan logis atau masuk akal yang sekiranya bisa diterima dengan baik oleh panitia. Jadi ketika kita dalam tahap wawancara ini mau diajak bercanda seperti apapun, usahakan teman-teman dalam posisi siap. Jadi jangan pernah mudah terpengaruh atau merubah sikap, posisi, cara duduk kita atau cara berbicara kita. Jadi perlu teman-teman ingat juga bahwa pertanyaan wawancara dalam psikotes tahap 2 ini biasanya hampir mirip dengan tes Keswa yang sudah pernah teman-teman lalui. Cuman untuk tes Keswa ini lebih ke tes kejiwaan dari teman-teman, sedangkan untuk tes psikologi tahap 2 ini atau wawancara ini lebih ke pendalaman atau kepribadian dan kesiapan mental dari teman-teman. Tips menghadapi tes wawancara. Ini aku akan mengingatkan lagi kepada teman-teman karena ini tes wawancara sangat penting karena menyangkut dengan kepribadian dan mental dari teman-teman. Jadi usahakan teman-teman ketika mau menghadapi tes wawancara, silahkan teman-teman berpakaian yang rapi sesuai dengan anjuran. Jaga kebersihan teman-teman mulai dari mulut, gigi. Jangan lupa untuk menggunakan parfum karena hal ini akan mencerminkan kepribadian yang baik dan rapi dari teman-teman. Saat tes wawancara, usahakan teman-teman jangan panik, jangan grogi ataupun tegang. Buatlah diri teman-teman itu setenang mungkin, santai, rileks agar teman-teman nanti bisa gampang atau bisa dengan mudah menjawab soal yang diberikan oleh panitia. Terus hati-hati ketika menjawab pertanyaan dari panitia. Karena semua soal yang diberikan oleh panitia itu mencerminkan semua kepribadian dan sifat kita. Jadi setiap menjawab jangan lupa juga diawali dengan kata siap. Terus jangan lupa jawab dengan tegas, lugas, logis, tetap terkontrol, jujur, dan yang terpenting itu adalah konsisten. Jadi selain jujur, teman-teman harus tetap konsisten dengan jawaban teman-teman. Terus jangan lupa tetap dalam posisi siap, tetapi tidak terlalu tegang saat ditanya oleh panitia. Jadi ketika panitia mengajak kita untuk guyon atau bercanda, silahkan teman-teman posisinya tetap posisi siap, karena ini akan menunjukkan kepribadian teman-teman dan mental teman-teman yang kuat dan bagus. Tetap optimis dan semangat, sugestikan pada diri teman-teman bahwa teman-teman dapat lulus dan bisa melewati tes wawancara atau psikotes ini dengan mudah dan lancar. Jangan lupa sebelum berangkat teman-teman itu perbanyak berdoa dan minta restu dari kedua orang tua teman-teman agar nanti diberikan kemudahan dan kelancaran saat tes dan teman-teman bisa lolos ke tahap berikutnya. Amin.
Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini seputar gambaran mengenai tes wawancara atau tes psikologi tahap 2 untuk seleksi calon anggota Polri ataupun calon anggota TNI. Silahkan teman-teman prepare dengan sebaik mungkin, maksimalkanlah nilai setiap tahapan tes. Karena sekecil apapun selisih nilai kita itu akan sangat berpengaruh saat perankingan. Agar juga teman-teman bisa lolos ke tahap berikutnya. Jadi teman-teman tetap semangat, terus berjuang, jangan lengah, jangan lupa untuk berdoa, jangan pernah bermalas-malasan, and good luck untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus like and share video ini. Jangan lupa juga terus dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman, terutama teman-teman yang mau mengikuti seleksi calon anggota Polri ataupun TNI. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.